Kakek nenek menentang homeschooling. Ya, homeschooling ini memang rumit sih. Ya, maksudnya Ya, sebenarnya kan memang karena kalau keluarga itu kan urusan internal sebenarnya kan kita. Tapi ya kita tinggal di Indonesia, di mana masih sangat banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang keputusannya itu kadang sangat berpengaruh dari keputusan orang-orang di sekitar keluarga tersebut. ya, tepatnya banyak orang kepo, banyak orang pengen tahu, banyak orang yang selalu pengen ikut campur dengan urusan keluarga yang lain. Tipikal ya kondisi negara di timur seperti kita yang sangat sangat sosial, ya, sangat kekerabatan, ya. Pengen tahu, tanya, ini paduan antara kepedulian dan sebetulnya nggak tahu sih mau ikut campur atau gimana. Harusnya semuanya sama gitu ya. Ya, sebenarnya ini hal bisa ditangkap kalau lagi waras mah bisa ditangkap sebagai cinta, ya Kepedulian. kan? Kepedulian. Oh, mereka pengen tahu out of love gitu kan. Tapi kadang kan kalau kita sendiri juga lagi survival, kita sendiri juga sebenarnya sedang mempertanyakan perjalanan ini, ditanyain gitu kan gimana kan? Apalagi yang nanya orang yang nggak jelas gitu, nggak kenal, cuma kenal sekilas dan sebagainya. Terus bukan bertanya tapi mempertanyakan gitu. Nadanya nggak enak. Kenapa nggak disekolahin? Bisa bikin menantang berantem itu ya. Iya. Ya, memang isunya kan homeschooling ini berbeda gitu ya. Kan semua anak sekolah, ini tuh ada anak-anak nggak sekolah gitu ya. Jadi dan di dalam hukum masyarakat selalu ada kecenderungan bahwa yang berbeda itu ya dipertanyakan gitu. Kenapa berbeda? Kenapa nggak sama kita? Gitu. Harusnya semua orang sama kan gitu. Jadi itu kan sebuah fenomena sosial ya yang terjadi agar semua orang sama seragam dengan kita. Jadi kalau ada yang berbeda itu mengganggu gitu. Ya, apalagi mungkin 20 tahun yang lalu ketika informasi terkait homeschooling itu juga masih sangat minim. Mungkin kalau sekarang apalagi setelah pandemi gitu ya, orang agak lebih terbiasa dengan belajar secara online, jadi lebih mudah menjelaskannya. Tapi buat teman-teman praktisi yang mungkin sudah jadi praktisi sekitar 15 tahun yang lalu pasti ngerasain banget kan minimnya informasi terkait homeschooling itu juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang bikin kita rasanya gimana. Ya, gitu. Tapi bahkan untuk kondisi sekarang pun gitu ya, setelah pasca pandemi, ya dulu ada sekolah online dan sebagainya saat pandemi dan sebagainya, ya orang masih suka-suka dengan prasangka gitu masih ya. Masih banyak salah paham juga nggak kebayang. Atau bahkan mungkin membayangkan homeschooling itu seperti yang terjadi saat pandemi, di mana anak-anak sekolah dari rumah, PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Iya, dan kemudian nggak mungkin banget homeschooling karena kita udah nyobain kok homeschooling nggak bisa. Iya, bukan. Yang Anda lakukan waktu PJJ itu bukan homeschooling gitu. Ya, dan ada aspek emosi ya yang mungkin terkait, apalagi kalau ada hubungan kekerabatan ya, saudara dan sebagainya. Ini kalau nanti homeschooling terus gimana nasibnya, masa depannya, gitu ya. mau jadi apa? Apalagi kalau kakek nenek gitu ya, ini cucunya mau jadi apa nih, bapak ibunya nggak jelas gini. Terus mau dibawa kemana gitu arah pendidikan masa depan cucu-cucunya ini gitu ya. Itu yang mungkin terjadi dan menjadi penyebab kenapa orang sering mempertanyakan atau bahkan menentang homeschooling. Ya, sumbernya sih bisa dari mana-mana gitu ya, mulai dari orang sekitar kita, tetangga gitu ya, atau teman sahabat, teman main kita yang tiba-tiba datang ke tempat kita dan kemudian anakmu beneran nggak sekolahin gitu ya. Dan yang paling terasa berat gitu ya, itu adalah dari keluarga besar terutama kakek nenek. Komentar yang paling pedas yang pernah kita terima apa? Nggak ada sih. Ada kan dari ibu. Apa? Nggak inget sih. Kamu kan inget. Jadi ya ibu kan nanti mau jadi apa cucunya. Tapi itu sih sebenarnya karena sayang sih. Cuma kayak ya sebenarnya komentar yang paling itu adalah ketika kemudian kita berusaha untuk memberitahu ibu apa yang dilakukan anak, terus kemudian pertanyaan selalu nanti mau jadi apa gitu ya. Jadi lebih ke kekhawatiran masa depan ya.
Iya. faktanya. Itu kalau dari pengalaman kita. Di teman-teman yang lain kan banyak yang epic juga kan. Iya. Bagaimana orang merespon keputusan homeschooling, ada yang didatangin sahabat-sahabatnya gitu Disangka kan. kekurangan uang. Ya, dikira bangkrut, punya masalah keuangan dan sebagainya. Yang kemudian oke, kita bisa apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi Supaya anakmu bisa kembali bersekolah. ya, jadi kalau bersekolah itu kan mainstream, yang umum ya bersekolah gitu. Sementara ketika tidak bersekolah itu berarti ada red flag apa nih, ada masalah apa nih? Itu yang kemudian menjadi penyebab utama ya komentar-komentar orang yang sering kali muncul. Gitu. Iya, atau kemudian kalau misalnya orang nggak paham gitu ya, lihat ini kok keluarga ini anaknya di rumah terus, atau mungkin dia bilang kok nggak punya teman gitu, atau gimana temannya? Atau bahkan nggak lihat sekalipun gitu ya, prasangka paling besar itu adalah tentang pertemanan. Jadi Iya, betul. orang bertanya terus nanti temannya gimana? Ya mungkin karena kan home schooling, jadi Iya. bayangannya di home aja terus di Dan rumah. orang nggak gitu. kebayang gitu ya, bagaimana mekanisme cari teman yang berbeda dengan kalau di sekolah di mana satu ruang, Sudah satu pasti, waktu. gedung, satu waktu itu dikumpulin rame-rame ada di sana semua. Walaupun di sana belum tentu sosialisasi gitu ya, tapi Tapi kan punya minimal teman. temannya banyak, ada peluangnya lebih besar dibandingkan kalau di rumah yang cuma sama bapak ibunya. Iya, betul. Jadi itu masuk akal sih sebenarnya, walaupun di sana memang ada prasangka sebetulnya nggak ada masalah, cuma ya itu kan isu yang berbeda. Iya, kita sudah bahas ya terkait sosialisasi ini ya. Nah biasanya sih concern yang berikutnya tuh terkait dengan legalitas. Nanti gimana ijazahnya, gimana kalau mau kuliah, gimana kalau ya gimana kalau begini. Tapi yang terkait dengan legalitas itu juga sering banget tuh ya muncul ya. Jadi kalau kakek nenek itu isunya biasanya ada 3. Satu tadi teman gitu kan. Ini terus nanti anakmu nggak punya sahabat, nggak punya teman, nanti nggak bisa reuni, ya pokoknya pertemanan lah. Benar-benar nggak bisa Gitu ya. reuni. Ya. Itu isu yang kemudian ada di bayangan kakek neneknya yang ya memang nggak kebayang gitu ya. Homeschoolingnya akan jadi seperti apa. Yang kedua ijazah. Gitu. Terus nanti kalau nggak sekolah ijazahnya gimana? Gitu. Karena ya Gimana kuliahnya nanti? Nggak pengen anaknya nggak bisa takut nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja, Terus gimana masa terus depannya? ya jadi kekhawatiran terkait ijazah itu berkaitan dengan concern yang utama sebenarnya ini masa depannya gimana cucuku gitu ya, kalau dia tidak sekolah sebagaimana anak-anak yang lain. Sementara kalau sekolah itu kan waduh sekolah mahal, waduh gengsi gitu ya, internasional dan yang lain-lain yang kemudian itu yang sering jadi obrolan para kakek nenek kan gitu ya, para orang tua gitu ya. Iya, tapi kakek nenek ini juga beda-beda sih responnya. Ada yang dia memang concernnya itu bisa dikeluarkan dalam beragam bentuk gitu ya. Ada yang kayak cuma kepo aja gitu. Ada yang kemudian komen aja karena memang nggak ngerti gitu. Tapi yang paling deg-degan memang kalau kemudian masuk ya. Iya. Dan ini agak susah dalam artian tergantung karakter model keluarga besar ya. Seberapa? Ya hubungan anak kita sama orang tua kita, gitu ya, kemandirian kita, pola komunikasinya dan sebagainya. Karena kalau ada orang tua yang kakek nenek yang memang sangat dominan kan terhadap anak-anaknya dan kemudian anak-anaknya biasanya harus nurut dan sebagainya. Atau yang lebih susah lagi kalau kita sendiri nggak mandiri gitu ya. Jadi kita masih punya ketergantungan bersama dengan kakek nenek dari sisi finansial, tempat tinggal menumpang dan sebagainya. Itu pasti lebih rumit ya. Pola hubungan dan intervensi kakek nenek terhadap hal-hal yang terkait dengan cucunya. Ya, coba teman-teman tulis di komentar gitu ya. Ada nggak sih yang pernah mengalami penentangan seperti itu? Terus kemudian bentuknya seperti apa? Atau terus gimana nih caranya gitu kan? Bagaimana menyikapi respon dari orang lain, terutama yang memang orang-orang yang kita peduli ya. Kadang-kadang kan gini, kalau misalnya kita nggak terlalu peduli, kita bisa ketawa aja gitu kan. Tapi yang lebih rumit ini kan kalau kemudian yang concern ini adalah eyangnya atau keluarga yang memang deket sama kita, sahabat kita atau siapa yang kemudian betul-betul sebenarnya mereka karena sayang tapi nggak paham
Nah, itu yang kemudian gimana nih cara menyikapinya penentangan-penentangan seperti ini? Karena bisa jadi kesannya kayak gimana, tapi terus aja tuh tiba-tiba eyangnya bilang ini udah didaftarin gitu kan, atau ini apa brosur sekolah atau apa gitu, atau kamu tinggal sama eyang nanti yang sekolahin, nah kayak gitu kan. Itu gimana tuh nyikapinnya? Iya, sebetulnya sih kan tergantung pada intensitas interaksi kita bersama dengan yang menentang itu ya. Yang memang sama kakek nenek memang paling rumit ya, kayak hubungan dengan kakek nenek itu. Kalau orang lain yang cuma ketemu lewat dan sebagainya, ya tetangga aja kan sebetulnya nggak ada urusan sama kita kan. Ya itu sih senyumin aja. Senyumin aja kan, setiap orang punya lingkaran masing-masing. Itu kayak kerja, mau kerja di mana, mau ngapain dan sebagainya kan suka-suka gitu ya. Kita nggak berhutang apapun, ya mau jelasin lah. Enteng aja, nggak usah berdebat gitu ya. Senyumin gitu ya, apalagi kalau ketemu di angkot gitu ya, udahlah gitu ya, cari obrolan-obrolan yang lain aja gitu ya. Gitu. Tapi kalau ada kalanya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang serius seperti sahabat yang datang sebagainya, beneran mau nyekolahin anak, terus gimana dong gitu. Itu yang kemudian menantang. Dan kalau yang serius ini kuncinya ya balik lagi ke kesiapan kita orang tuanya. Iya, makanya penting bagi kita untuk mengetahui alasan mendasar kenapa kita melakukan homeschooling. Apa yang membuat kita akhirnya memilih jalur ini dibandingkan dengan jalur yang lain gitu, atau mungkin jalur mainstream, jalur formal. Karena kalau kita sendiri tidak bisa menjelaskan, kita tidak bisa menemukan kenapa kita melakukan ini, maka itu jauh lebih sulit ya buat kita untuk bisa ngomong dengan enak ke orang. Karena kadang gini, orang tuh cuma mungkin mereka sebenarnya terserah kita, tapi dia pengen tahu apakah kita betul-betul yakin. Gitu. Itu kan sama seperti kalau misalnya kita melihat seseorang itu memutuskan tiba-tiba pindah ke luar negeri atau kemana, sebuah hal yang menurut kita tidak biasa gitu, dan kita hanya ingin tahu ini bener nggak sih dia, karena kita sayang. Jadi kalau kita bisa tahu apa yang kita mau, kenapa kita pengen homeschooling, dan kita menangkap kekepoan orang atau pertanyaan orang itu karena orang itu emang sayang sama kita, maka secara energi kita juga bisa menjawabnya dengan lebih santai, dengan ya gimana sih, kan kita tahu ini karena cinta, jadi kita juga jawabnya juga nggak baper, kita jawabnya juga nggak yang defensif gitu ya Mas Arya, sehingga bisa terjadi percakapan yang lebih enak. Ya harus siap orang. Harus siap. Kitanya sendiri harus siap, ya secara mental, mengenali alasan. Kita juga tahu pengetahuan tentang homeschoolingnya. Misalkan tadi pertanyaan tentang ijazah, kita bisa jawab. Kita harus tahu, harus belajar dulu gitu. Urusan ijazah ini gimana sih aturan mainnya? Walaupun anak kita masih usia dini, gitu kan. Karena orang pengen tahu gitu. Orang pengen tahu. Termasuk juga misalnya pengetahuan tentang sosialisasi. Gimana sih konsepnya sosialisasi dalam homeschooling gitu. Terus kita sendiri punya rencana apa? Betul, nah itu penting. Iya, emang kenapa sampai homeschooling? Iya, karena aku mau begini. Nah, gitu kan. Jadi alasan itu adalah yang lalu, gitu. Atau saat ini kenapa kita melakukannya? Pada saat bersamaan kita punya rencana ke depan. Ini mau ngapain? Ya, kalau kemudian isu sosialisasi, cara belajar, kegiatan, kita sendiri punya rencana yang baik untuk anak-anak kita, dan kita bisa menceritakannya dengan santai. Ya, itu poin penting sekali gitu. Penting banget. Karena bagaimana kita menceritakan kepada orang lain, itu kadang orang udah nggak nangkep kontennya teman-teman, tapi orang menangkap seberapa yakin kita dalam menjalani ini. Kalau kita sendiri masih ragu, kita sendiri masih mencari gitu ya. Kalau saran aku sih mendingan nggak usah kasih tahu orang-orang kalau homeschooling, udah jalan dulu aja gitu. Karena begitu kita pengumuman atau kita melakukan sebuah hal yang kemudian membuat orang tahu bahwa anak kita nggak sekolah, dan mereka mulai bertanya, maka kita tuh mau jelasin apa aja sebenarnya udah nggak penting. Tapi orang tuh cuma lihat dari mata, dari gestur, dari bagaimana kita menjelaskan, seberapa sih sebenarnya kita tuh yakin dengan hal ini. Kalau kita kukuh gitu ya, dan terus jalan, pada akhirnya kan yang sebenarnya penting adalah anak-anak, buktinya kan gitu. Nah, kalau kita sendiri masih panik, kita sendiri masih sebetulnya bingung, khawatir dan sebagainya, udah santai-santai dulu aja, praktek aja yang baik bersama dengan anak-anak, jangan nantangin. Iya, nggak usah nyetatu, udah nggak usah, pokoknya
jalan aja ini tuh maraton. Teman-teman main jangka panjang, disimpan nafasnya, disimpan energinya. Energinya dipakai buat anak-anak. Iya, jangan nggak usah dipakai buat menjawab hal-hal yang nggak penting itu. Jadi kalau memang pengen homeschooling gitu ya, belajar, cari tahu, terus kemudian apapun yang menjadi concern teman-teman itu cari tahu jawabannya, sehingga mau ditanya sekarang, mau ditanya besok, mau ditanya kapan-kapan tuh udah siap, karena kita udah punya jawaban dari apapun yang kita merasa nggak pas atau nggak srek atau masih bingung terkait dengan homeschooling. Dan jawaban paling mantap itu adalah anak. Ya. Bukti gitu ya, bahwa kemudian anaknya, lihat aja anaknya menikmati, anaknya proses bertumbuhnya baik, anaknya hal yang menjadi concern misalkan akademis, bisa baca, dia bisa baca, dia senang baca, dia nggak ada masalah gaul dan sebagainya, itu jauh lebih efektif dibandingkan perdebatan dan penjelasan secara lisan. Tapi tetap perlu dijelaskan, ya. Nah, kalau pengalaman keluarga kami beda ya, keluargaku beda, keluarga Mas Aan beda. Ya, jadi ya setiap keluarga pasti unik ya, konteks dan kondisinya, sehingga karena homeschooling ini sebuah hal yang baru ya, dan setiap keluarga punya karakter yang berbeda, pasti berbeda macam-macam ya pola responnya gitu ya. Ya kalau bapak ibuku itu cenderung lebih suportif. Jadi bahkan kalau ibu tuh sampai bilang, andai kata beliau tahu ada homeschooling gitu ya, mungkin kamu udah nggak sekolah Dela gitu, karena ibuku tahu bahwa aku ini kayaknya akan menjadi lebih happy atau lebih bisa melakukan banyak hal gitu kalau melakukan pendidikan di luar formal. Jadi ibu tuh yang udah 100% deh. Bapakku itu dosen, memang akademisi gitu, dan kemudian sempat bingung gitu ya. Tapi kemudian beliau adalah orang yang cukup bijaksana sih kalau aku bilang ya, yang kemudian dia menahan komentarnya ya, walaupun mungkin dalam hatinya agak bingung, nggak setuju, tapi dia menahan komentarnya. Dan kemudian di kemudian hari beliau bilang bahwa ternyata kamu tuh ini ya futuristik gitu. Jadi ya beliau sih support juga gitu. Ya, dia yang menantang di keluarga kami, keluarganya Mas Aan. Ya, karena ibu latar belakangnya guru, kepala sekolah, pensiun, dan kemudian tinggal di daerah yang nggak kebayang gitu kalau ada anak yang nggak sekolah, itu nggak kebayang gitu. Jadi itu yang menantang, dan dia nggak habis pikir gitu kok cucunya nggak disekolahin kan, dan gitu. Nggak ada referensinya memang, nggak ada orang-orang di sekitar yang nggak sekolah, di dalam teori pemahaman beliau juga nggak ada. Ya gimana dong gitu ya, sudahlah kan gitu, itu dihadapi ya. Ya untungnya beda kota, sehingga paling ketemu waktu lebaran sesekali ya, waktu sekali ketemu itu ya ditahan-tahan. Gimana caranya tidak konfrontatif, tidak berseberangan, tidak nggak perlu jelas-jelasin juga sih ya sama ibu. Ada penjelasan yang perlu diberikan, karena basic lah ya. Kan ada pertanyaan dijawab, walaupun beliau di depan kita mengatakan nggak setuju dan sebagainya, tapi informasi itu diserap oleh beliau. Dan itu kemudian bermanfaat sekali ketika ya beliau ketemu sama orang lain, ketemu sama temannya, ya orang tua, kakek nenek yang lain dan sebagainya, maka beliau bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan cucunya. Iya, jadi di depan kita sih sepertinya kayak apapun yang kita omongin tuh seakan-akan mentah lagi gitu ya. Tapi ternyata itu masuk gitu ya, dan kemudian kami beberapa kali mengalami gitu ya momen dimana ketika ada yang mempertanyakan cucunya dan beliau harus menjelaskan, ternyata apapun yang kita sampaikan itu masuk, dan kemudian itu bisa beliau sampaikan lagi ke orang lain. Jadi di situ saya juga bisa merasakan bahwa sebenarnya dia cuma butuh bisa jawab dari temannya atau bisa jawab dari siapa. Jadi kalau sampai ditanya kenapa cucunya tidak sekolah gitu. Jadi penting untuk menjelaskan, itu penting. Jadi kita nggak konfrontatif, nggak berdebat dan sebagainya. Walaupun saat penjelasan seakan-akan kayak nggak masuk gitu ya. Iya, tapi siapa sih kakek nenek yang mau diserang cucunya, mau kan masih belain cucunya dong gitu. Nah, beliau ini yang butuh dikasih amunisi. Ya, walaupun kayaknya sekali lagi nggak sepakat sama kita. Iya, dan walaupun kelihatannya mungkin kakek ini tidak sepakat, dan terus kemudian mereka sepertinya gimana gitu ya, tapi mereka tuh
kalau dari pengalaman kami itu memang pada akhirnya kan melihat cucunya. Jadi memang buktinya itu memang adalah cucunya. Jadi sehingga walaupun misalnya kalau komentarnya adalah iya ini Eman ya apa pinter gini tapi nggak sekolah gitu kan. Jadi kan kalau dari pada saat momen itu kan saya gemes gitu bilang ini karena nggak sekolah nih bisa belajar begini. Tapi kalau dari sudut pandang ibunya Mas Ar kan kalau nggak sekolah aja bisa kayak gini, gimana kalau sekolah pasti lebih bagus lagi gitu Sementara kan. kita mikirnya gitu, ini terjadi karena nggak sekolah. Kalau sekolah belum tentu bisa kayak gini. Nah, Kan gitu beda kan. cara mikirnya. Betul. Nah, tapi ibu kan menangkap kualitasnya sehingga kemudian itu cukup buat beliau ternyata gitu ya nggak ketika apa-apa. bahwa nggak apa-apa. Lucunya gitu. Nah, jadi poin pentingnya sekali lagi kalau buat kami hemat energi gitu ya. Jadi jangan nggak usah diambur-amburkan berdakwah tentang homeschooling, Enggak. berdebat tentang Nggak, homeschooling. nggak usah. Fokus kesiapan kita dan anak-anak.